Kemudian yang ketiga, meninggal pada hari Jumat. Kalau ada orang baik, orang taat ibadah kepada Allah, dikenal kebaikannya dan keramahannya, Allah takdirkan kok dia meninggal di hari Jumat, entah paginya, entah siangnya, entah malamnya. Kata Nabi SAW, ma min muslim yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari atau di malam Jumat kecuali Allah akan menjaga dia dari fitnah kubur. Karena hari Jumat itu kan hari kemuliaan bagi kaum muslimin, Bu. Sayyidul ayyam, pemimpinnya hari-hari. Ini yang ketiga. Yang keempat, meninggal saat melaksanakan jihad. Meninggal saat melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi mengatakan, ma ta'udduna syahida fikum, siapa yang terhitung orang-orang yang mati syahid di antara kalian? Qalu, maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Siapapun, kata sahabat, yang terbunuh di jalan Allah, maka dia syahid. Maka Rasul mengatakan, inna syuhada ummati idzan qalil. Kalau orang yang mati syahid itu orang yang mati ketika bertempur melawan musuh, kalau gitu para syuhada itu sedikit jumlahnya. Maka sahabat mengatakan, faman hum ya Rasul, kalau begitu siapa selain mereka wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid, wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid, wa man mata fit ta'un fahuwa syahid, wa man mata fil batni fahuwa syahid, wal ghariqu syahidun. Kata Nabi SAW, sesiapa yang terbunuh di jalan Allah maka dia syahid. Sesiapa yang meninggal di jalan Allah maka dia syahid. Maksudnya meninggal di jalan Allah seperti ibu nih, dari rumah jalan kaki menuju ke pengajian karena Allah, bukan karena apa-apa ya, bukan karena ingin jumpa dengan kawan, bukan, tidak, memang ingin ngaji. Allah takdirkan mungkin kecelakaan di jalan, kemudian meninggal, maka meninggalnya mati syahid karena ibu mau datang ke pengajian, atau ibu dari di rumah ke sini kesandung, jatuh, meninggal pula, mati syahid. Tapi jangan disandung-sandungkan, Bu. Maksudnya tanpa sengaja tersandung, maka dia syahid. Sesiapa yang meninggal karena penyakit taun, sebuah wabah, maka dia syahid. Sesiapa yang meninggal karena penyakit perut, maka dia syahid. Dan sesiapa karena tenggelam, maka dia syahid. Tentu maksudnya orang-orang yang baik kan, Bu. Maksudnya orang-orang yang rajin ibadah, orang yang taat. Allah takdirkan kematiannya seperti itu maksudnya ya. Kematiannya tenggelam, kematiannya karena sakit perut, kematiannya karena wabah, maka itu dianggap syahid ya. Termasuk juga yang kelima, meninggal karena tertimpa sesuatu. Kata Nabi SAW, asy-syuhada khamsatun, al-mat'un wal mabtun wal gharik wa sahibul hadmi wa syahidu fi sabilillah. Orang yang mati syahid ada 5. Orang yang mati karena penyakit wabah, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Pamannya dia tukang bangunan, ya dia orang baik, taat. Allah takdirkan ketika dia bekerja di sebuah bangunan, roboh pula bangunan itu, karena dia mati syahid. Tukang-tukang itu kalau dia orang baik, kalau dia orang taat gitu ya, Allah takdirkan kematian seperti itu, insyaallah syahid. Atau mungkin karena gempa tiba-tiba roboh rumah, terkena runtuhan, atau seperti di Palestina dibom rumahnya akhirnya terkena runtuhan mati, itu syahid, Bu. Kalau dia orang baik ya.
Kemudian yang nomor 6, meninggal karena melahirkan. Nah, bagi ibu-ibu ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu menghabarkan tentang orang-orang yang mati syahid. Beliau bersabda, wal mar'atu yaqtuluha jam'a syahadat yajurruha waladuha bisararihi ilal jannah. Dan wanita yang meninggal karena melahirkan, maksudnya melahirkan anaknya, masuk golongan syahid, dan anak itu akan menarik dengan tali pusarnya orang tuanya ke dalam surga. Subhanallah Bu ya. Jadi kalau Allah takdirkan ada orang sedang meregang nyawa karena melahirkan, Allah takdirkan meninggal ibunya atau meninggal dua-duanya, maka Rasul mengatakan anak itu akan menarik dengan tali pusarnya ibunya ke surga. Makanya kenapa kemudian ada keutamaan yang luar biasa bagi wanita-wanita dari mengandung sampai melahirkan. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala takdirkan meninggal ketika melahirkan, maka wanita itu mati syahid. Tentu sekali lagi wanita yang taat ya. Wanita yang rajin sholat, wanita yang rajin melakukan zikir, baca Quran, ibadah lah pokoknya. Allah takdirkan kok kematiannya seperti itu, maka dia mati syahid dan mati husnul khatimah. Kemudian yang nomor 7, meninggal karena terbakar atau radang selaput dada. Kata Nabi SAW, asyhadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah. Al-mat'un syahidun wal ghariqu syahidun wa sahibu dhatil jambi syahidun wal mabtunu syahidun wa sahibul hariki syahidun walladhi yamutu tahtal hadmi syahidun wal mar'atu tamutu bi jum'i syahidatun. Orang syahid itu ada 7 kata Rasul. Mati terkena taun atau wabah, dia syahid. Mati karena tenggelam, dia syahid. Mati karena radang selaput dada, dia syahid. Mati karena penyakit perut, maka dia syahid. Mati karena terbakar, maka dia syahid. Mati karena terkena runtuhan bangunan, maka dia syahid. Dan wanita yang sedang melahirkan, maka dia syahid. Di sini juga disebut orang-orang yang terkena bakar. Ya, bisa saja kan terjadi kebakaran kan Bu. Ada satu perumahan terjadi kebakaran. Mungkin merembet akhirnya dari satu rumah jadi 2 rumah, 3 rumah, akhirnya banyak rumah terbakar. Nah kebetulan mungkin di salah satu rumah itu ada orang yang soleh atau wanita yang soleha. Allah takdirkan tidak diselamatkan, rupanya mati kena bakar, syahid. Mati kena bakar kalau dia orang baik atau wanita baik, maka dia mati syahid. Atau karena tadi, karena sakit dada. Karena sakit dada, jadi kena radang selaput dada, atau dalam bahasa Arabnya dzati jambin. Itu juga kalau memang orang baik terkena penyakit ini, maka dianggap mati syahid, artinya matinya baik. Ini nomor 7. Kemudian yang nomor 8, meninggal karena membela agama. Kata Nabi SAW, man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahli fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, membela keluarganya, membela darahnya, atau membela agamanya, maka dia syahid. Jadi kalau seandainya kita membela agama kita seperti orang-orang Palestina, membela agama, mempertahankan Masjidil Aqsa, ya, atau siapapun yang membela agamanya, tidak rela kalau seandainya agamanya diinjak-injak, dia marah, kemudian dengan sebab membela agamanya dia terbunuh, syahid. Sebagaimana juga orang baik yang membela hartanya, yang membela keluarganya, umpamanya datang rampok ke rumah, mau bunuh anak kita, ibu lawan rampok itu, kemudian ibu pula